Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, kita patut mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan kasih-Nya kita masih diberi kesehatan hingga saat ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisa Strategi Perencanaan Perusahaan Menghadapi Kenaikan Biaya Bahan Baku Tidak Langsung Akibat Pandemi COVID-19. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Dormasari Butar-Butar dengan NIM 31119110040 dari Prodi D3 Akuntansi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Nah, di sini penulis dilatar belakangi berbagai macam masalah. Yang pertama itu ada wabah COVID-19. Wabah COVID-19 ini merupakan keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan, sedang, sampai berat. Nah, penyakit ini wabah COVID-19 ini merupakan penyakit menular yang mampu mengubah tatanan ekonomi dunia. Selain itu, wabah COVID-19 ini juga ditandai mengakibatkan berubahnya peta perdagangan dunia. Yang kedua, adanya keterlambatan perbaikan kinerja manufaktur. Nah, lambatnya perbaikan kinerja manufaktur ini akan mengakibatkan terganggunya kinerja perdagangan global dan jalur distribusi logistik yang menyebabkan kurangnya permintaan barang sehingga menyebabkan terjadinya kelangkaan bahan baku. Nah, kelangkaan bahan baku ini sudah pasti akan mengakibatkan kenaikan biaya produksi. Dengan meningkatnya beban biaya produksi ini, tentu saja akan mengurangi pendapatan perusahaan. Nah, perusahaan A pernah berencana untuk menaikkan harga biaya bahan baku atau harga bahan jadi untuk setiap pelanggannya, tetapi berjalan sesuai tidak harapan. Nah, di sini para pelanggan selalu menuntut harga barang jadi sesuai harga awal sebelum COVID-19. Nah, jika perusahaan terus bertekad untuk menaikkan harga barang jadi tersebut, dapat mengakibatkan kehilangan kestabilan persaingan pasarnya. Dan apabila peristiwa ini berlangsung secara terus-menerus, akan sangat berpengaruh dengan pendapatan perusahaan. Apalagi persaingan di dunia bisnis sekarang ini semakin ketat, maka kenaikan biaya bahan baku tersebut harus segera ditangani oleh perusahaan A. Dengan begitu, perusahaan A harus mengambil keputusan yang tepat supaya tidak mengalami kerugian yang besar jika harus tetap menggunakan harga awal untuk setiap pelanggannya, yaitu dengan meningkatkan kinerja di perusahaan A dengan analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini sangat berperan penting dalam menyusun strategi ide baru untuk meminimalisir kerugian yang dialami perusahaan A dengan mengkombinasikan faktor internal dan eksternal perusahaan A, di mana analisis SWOT ini terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threat, merupakan teknik perencanaan strategi yang digunakan pelaku bisnis dalam menyusun strategi, mengatasi tantangan, hingga menemukan peluang baru dalam mengembangkan usaha. Nah, analisis SWOT ini memiliki fungsi sebagai alat bantu perusahaan A dalam mengembangkan semua faktor termasuk dalam pengambilan keputusan. Baiklah, penulis dapat mengidentifikasikan masalah dalam penelitian ini adalah pelanggan tidak mengizinkan perusahaan A untuk menaikkan harga barang jadi di tengah kenaikan bahan baku tidak langsung akibat pandemi COVID-19. Selanjutnya ada batasan masalah. Batasan masalah ini terbagi dua. Yang pertama, ada batasan data. Nah, data yang ingin penulis deskripsikan adalah data kenaikan biaya bahan baku tidak langsung sebelum dan sesudah COVID-19 pada Januari 2019 sampai September 2021 di perusahaan A. Yang kedua, ada batasan lapangan. Adapun batasan lapangan dari penelitian adalah hanya dilakukan di Departemen Heat Treatment pada perusahaan A. Selanjutnya, ada tujuan penelitian.
Tujuan penelitian tugas akhir ini adalah untuk menganalisa strategi perencanaan yang diambil perusahaan menghadapi kenaikan biaya bahan baku tidak langsung di tengah pandemi COVID-19. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi tiga. Yang pertama ada manfaat bagi penulis, yaitu bermanfaat untuk menambah informasi bagi penulis, menambah wawasan, serta mengaplikasikan konsep yang penulis peroleh selama proses belajar mengajar di kampus. Yang kedua, ada manfaat bagi perusahaan, yaitu menjadi suatu harapan atas informasi baru dan masukan yang berguna bagi perusahaan serta dapat digunakan sebagai studi banding dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Yang ketiga, ada manfaat bagi pembaca, yaitu sebagai bahan kajian pengembangan ilmu pengetahuan lebih lanjut, terutama di bidang biaya produksi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tinjauan pustakanya. Yang pertama ada pengertian biaya. Pengertian biaya ini menurut Hongren et al. Tahun 2015, biaya merupakan nilai ekuivalen khas yang dilibatkan untuk menghasilkan barang atau jasa dengan harapan dapat bermanfaat bagi organisasi untuk saat ini bahkan di masa yang akan datang. Nah, yang kedua ada menurut Mulyadi tahun 2015. Menurut Mulyadi tahun 2015, biaya ini merupakan sumber ekonomi yang dikorbankan dalam mengukur satuan uang yang telah terjadi ataupun kemungkinan terjadi dalam tujuan tertentu. Nah, selanjutnya ada pengertian biaya produksi menurut Mulyadi tahun 2015. Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Selanjutnya ada unsur-unsur biaya produksi. Baiklah, menurut Salman tahun 2013, unsur-unsur biaya produksi ini ada tiga. Yang pertama, biaya bahan baku, yaitu didefinisikan sebagai pemakaian bahan baku semaksimal mungkin yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang jadi. Yang kedua, ada biaya tenaga kerja langsung, yang merupakan suatu pengeluaran biaya pekerja yang berkaitan langsung dalam menghasilkan produk jadi. Yang ketiga, ada biaya overhead pabrik, merupakan biaya-biaya yang tergolong dalam proses produksi selain dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya, pengertian bahan baku. Pengertian bahan baku menurut Hanggana tahun 2006 merupakan sesuatu yang dikorbankan untuk meningkatkan barang jadi, bahan yang sudah pasti melekat dalam barang jadi. Sedangkan Masihal Kolmi tahun 2003 berpendapat bahwa bahan baku ini merupakan bahan yang membentuk sebagian besar dari produk jadi. Selanjutnya, jenis-jenis bahan baku. Menurut Adi Saputro, Gunawan Adi Saputro dan Marwan Asri tahun 1985 menyatakan bahan baku ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada bahan baku langsung. Bahan baku langsung ini merupakan bahan baku yang dipakai secara langsung termasuk daripada bagian barang jadi. Nah, bahan baku yang terdapat dalam perusahaan A ada tiga. Yang pertama ada Corrette Steel Coil Sheet, ada Martensit Steel Coil Sheet, dan aluminium coil sheet. Nah, yang ketiga bahan baku tidak langsung ini berfungsi pada proses sebagian stamping untuk pembuatan komponen pada media penyimpanan. Yang kedua, ada bahan baku tidak langsung. Bahan baku tidak langsung ini merupakan bahan baku yang dipakai secara tidak langsung tetapi terlihat pada hasil akhirnya. Nah, contoh bahan baku tidak langsung dalam perusahaan A ada dua. Yang pertama ada liquid amonia atau nitrogen dan nitrogen gas yang merupakan sebagai media pelindung martensit steel dari proses oksidasi ketika proses hardening atau pengerasan logam. Yang kedua ada bahan kimia atau proses pelapisan logam. Selanjutnya ada pengertian strategi perencanaan. Strategi perencanaan merupakan strategi yang digunakan untuk memperoleh solusi terhadap ancaman eksternal dan memanfaatkan peluang yang ada. Yang merupakan kegiatannya itu termasuk proses analis, perumusan, dan evaluasi strategi-strategi.
Selanjutnya, ada analisis SWOT. Nah, pengertian analisis SWOT ini dari berbagai menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Freddy tahun 2013, analisis SWOT ini merupakan sebuah usaha menurut logika yang memaksimalkan peluang dan kekuatan sehingga dapat meminimalisir kelemahan dan ancaman pada waktu yang sama. Sedangkan menurut Sondang Fesiagian tahun 2000, analisis SWOT ini merupakan sebuah instrumen biasa yang akurat jika berfungsi dengan tepat. Nah, kesimpulan dari pendapat para ahli, analisis SWOT ini merupakan instrumen analisa lingkungan internal ataupun eksternal yang akurat dan strategi yang efektif. Baiklah, selanjutnya ada unsur-unsur SWOT menurut Philip Kotler. Ada 4 unsur-unsur SWOT tersebut. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Kekuatan ini digunakan untuk menganalisa kekuatan dan keunggulan seperti apa yang dimiliki perusahaan. Yang kedua ada kelemahan, yaitu untuk mengetahui kelemahan seperti apa yang dimiliki perusahaan, yaitu dengan melakukan suatu perbandingan perusahaan dengan perusahaan yang lain. Yang ketiga ada peluang yang digunakan untuk menganalisis didasarkan pada kesempatan dan peluang dalam menghasilkan keberuntungan. Dengan begitu, peluang ini harus dirancang terlebih dahulu sebelum membangun bisnis. Yang keempat, ada ancaman. Ancaman ini merupakan bagian yang paling utama dalam kesuksesan bisnis, karena unsur ini dapat menentukan apakah kedepannya bisnis tersebut dapat bertahan atau tidak. Baiklah, selanjutnya ada model pendekatan analisis SWOT. Yang pertama, ada matriks SWOT. Matriks SWOT ada matriks space, matriks BGC, matriks grand strategi, dan matriks internal dan eksternal. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama. Matriks SWOT merupakan matriks yang mampu memberikan ilustrasi yang sangat jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang akan dihadapi perusahaan. Yang kedua ada matriks Boston Consulting Group, yaitu meningkatkan strategi yang berfungsi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan strategi pangsa pasar untuk portofolio produk berdasarkan karakteristik cash flow-nya. Yang ketiga, ada matriks internal dan eksternalnya yang dikembangkan dari model parameter untuk meliputi kekuatan internal perusahaan dan pengaruh eksternal yang dihadapi. Yang selanjutnya ada matriks phase, yaitu digunakan untuk memperjelas analisis perusahaan agar dapat melihat perkembangan posisi dan arah di masa yang akan datang dan menunjukkan kekuatan keuangan dan industri perusahaan. Baiklah, selanjutnya ada matriks grand strategi. Matriks ini digunakan untuk pemecahan masalah yang sering terjadi di perusahaan. Nah, matriks yang terakhir ini adalah matriks yang paling penting dan yang paling utama dalam perusahaan. Baiklah, selanjutnya ada manfaat analisis SWOT. Manfaat analisis SWOT menurut Rachman tahun 2014 ada 3. Yang pertama, mampu memberikan gambaran dalam perusahaan sehingga bersifat lebih komprehensif dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, dapat dimanfaatkan sebagai perencanaan strategi jangka yang panjang. Yang ketiga, dapat memberikan pemahaman dan rasa ingin kerjasama dengan perusahaan dalam suatu hubungan yang istimewa, bahkan menjadi pihak yang saling menguntungkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang matriks SWOT. Matriks SWOT ini merupakan alat bantu menyusun strategi perencanaan perusahaan. Nah, analisis SWOT ini memiliki sistem penilaian perusahaan terhadap faktor internal atau eksternal yang termasuk ke dalam matriks faktor strategi internal atau IFAS dan matriks faktor strategi eksternal atau EFAS. Terdapat 4 langkah strategi berdasarkan matriks SWOT di atas antara lain. 1. Strategi SO, yaitu diciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Yang kedua, ada strategi WO, merupakan ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk mendapatkan peluang. Yang ketiga, ada strategi ST, yaitu ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman.
Yang keempat ada strategi WT, yaitu ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan metode penelitian dan gambaran perusahaan. Nah, yang pertama ada objek penelitian. Objek penelitian di dalam proposal ini adalah usaha perusahaan A menghadapi kenaikan biaya bahan baku tidak langsung akibat pandemi COVID-19 pada proses pengerasan logam di perusahaan A. Selanjutnya, data dan sampel atau populasi penelitian. Penulis menggunakan data dan sampel penelitian seperti data kebijakan perusahaan, baik itu primer, sekunder, serta data kenaikan biaya bahan baku sebelum dan setelah COVID-19 yang digunakan di perusahaan A. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini ada dua. Yang pertama ada metode observasi atau pengamatan, yaitu metode yang mencari berbagai informasi tentang kegiatan yang berlangsung yang kemudian dapat dijadikan sebagai objek kajian penelitian yang digunakan oleh penulis di perusahaan A. Yang kedua ada metode wawancara. Metode wawancara ini berusaha untuk mendapatkan suatu informasi lisan untuk berkomunikasi secara tatap muka dengan buyer yang akan dilakukan di perusahaan A. Baiklah, metode analisis data ini saya akan menjelaskan tentang metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan penulis adalah metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu proses pengumpulan data untuk memberikan deskripsi dan penjelasan tentang suatu objek yang sedang diteliti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan. Yang pertama, sejarah singkat perusahaan. PT Amtek Engineering merupakan perusahaan penanam modal asing atau PMA yang bergerak di bidang produksi metal stamping. PT Amtek Engineering ini beralamat di Jalan Lejen Suprapto, Blok E nomor 1, kawasan Industri Kamo Industrial Park, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Nongsa di Kota Batam. PT Amtek Engineering ini juga didirikan pada tanggal 20 Maret tahun 2000 dengan akta notaris nomor 73 tanggal 20 Maret tahun 2000. Tujuan pembangunan PT Amtek Engineering ini yaitu untuk menjalankan usaha di bidang stamping of metal parts dan assembly of stamping parts untuk pasaran ekspor. Nah, selanjutnya ada visi misi perusahaan dari PT Amtek Engineering. Visi perusahaan PT Amtek Engineering untuk membangun perusahaan terdepan di dalam memberikan kepuasan kepada pelanggan akan kualitas produk yang terbaik didukung oleh teknologi yang canggih serta pengembangan sistem yang handal. Misi perusahaan PT Amtek Engineering adalah untuk mengutamakan kepuasan pelanggan, mengutamakan kepuasan pemilik saham, dan menjamin kesejahteraan karyawannya. Selanjutnya, struktur organisasi perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu dari tugas dari pihak-pihak yang bekerja di perusahaan PT Amtek Engineering. Yang pertama, ada Country General Manager yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengorganisasi, dan mengontrol kegiatan produksi agar mencapai target produksi. Yang kedua, ada Deputy General Manager yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional Amtek Indonesia, baik itu di Batam dan di Jakarta. Yang ketiga, ada Production Manager, yaitu bertanggung jawab untuk memastikan komunikasi sehat antara internal dan eksternal. Yang keempat, ada Produksi Engineering Manager, yaitu bertanggung jawab untuk memastikan jadwal dan target produksi terpenuhi. Baiklah, selanjutnya ada Quality Assurance Manager, yaitu bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan prosedur pemeriksaan dan perencanaan. Yang keenam, ada Planning Manager, bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, dan mengkoordinasikan jadwal dan ketersediaan material untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketujuh, ada Customer Service Manager, bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas sesuai dengan manajemen perusahaan, prosedur dan instruksi kerjasama masalah kualitas dan lingkungan.
Yang kedelapan ada logistik manager, yaitu untuk memastikan seluruh pengiriman ke setiap pelanggan tepat waktu sesuai waktu yang telah disepakati. Yang kesembilan, MIS Manager merupakan bertanggung jawab untuk mengelola seluruh operasi IT Group. Baiklah, yang terakhir ada Sales Assistant Manager, yaitu bertanggung jawab untuk menerbitkan penawaran resmi kepada pelanggan dan menindaklanjuti hasilnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ruang lingkup perusahaan. PT Amtek Engineering Batam ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur metal stamping dengan segmentasi industri sebagai berikut. Yang pertama, casing and enclosures, memproduksi peralatan server dan networking. Yang kedua, Masterreg, berproduksi untuk memproduksi motor hubs, PC amplates, dan disk clamps. Yang ketiga, Consumer Electronic, memproduksi komponen dan assemblies. Yang keempat ada otomotif, yang memproduksi tempat duduk kendaraan, sabuk pengaman string, kolom jack. Yang kelima, electrical dan electronic component, yaitu memproduksi kontak dan circuit breaker. Yang keenam, ada imaging dan printing, yaitu memproduksi stamping part for courier, laser, and inkjet printers. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan deskripsi kerja dan pembahasan. Lokasi unit kerja di sini PT Amtek Engineering Batam ini berlokasi di Jalan Letjen Suprapto, Blok E nomor 1, kawasan industri Kamo Industrial Park, Kelurahan Baloi Fermai, Kecamatan Nongsa di Kota Batam. Nah, penulis selama magang ditempatkan pada Departemen Heat Treatment, tepat pada bagian Material Handling atau bagian shipment data. Di sini saya akan menjelaskan flowchart rincian tugas shipment. Tugas shipment itu ada 3. Yang pertama, dalam proses pengiriman barang, tugas general dan proses penerimaan barang. Baiklah, pada proses pengiriman barang atau penerimaan barang ini harus menerima atau mengirimkan barang, dan setelah itu harus menerima atau menyerahkan DO atau delivery order. Selanjutnya, shipment harus mengisi daily shipment dan daily output. Nah, kedua proses ini harus melanjutkan dengan mengisi job confirmation slip. Selanjutnya, pada kedua proses ini, semua data-data yang berkaitan dengan data shipment harus diserahkan ke bagian collect untuk di-entry. Nah, yang ketiga ada tugas general shipment, yaitu untuk mengisi form overtime, form cuti, training record, memfotokopi daily shipment, transfer tiket, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan tanggung jawab penulis. Nah, selama proses magang berlangsung, penulis memiliki tanggung jawab kepada PT Amtek Engineering. Yang pertama, harus mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua, harus menyelesaikan tugas dengan memperhatikan aliran barang materialnya dengan baik atau pengiriman dan penerimaan barang. Yang ketiga, mendokumentasikan seluruh dokumen penerimaan, baik itu pengiriman barang. Baiklah, selanjutnya target yang diharapkan. Target yang diharapkan adalah penulis mampu melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab berupa pengecekan barang yang dikirim maupun yang sudah diterima secara aktual, dan sistem harus matching. Perangkat lunak atau keras yang digunakan penulis selama proses magang, yang pertama saya akan menjelaskan dari perangkat lunak terlebih dahulu, yaitu ada Microsoft Excel tahun 2010, yaitu untuk mengisi list kehadiran karyawan dan untuk mengupdate output produksi. Yang kedua ada Gmail, yaitu bertujuan untuk mengirim atau menerima data yang terkait
dalam proses penyimpanan data. Yang kedua, ada perangkat keras. Perangkat keras ini, yang pertama ada komputer yang digunakan untuk mengoperasikan Microsoft Excel tahun 2010. Nah, selanjutnya ada mesin fotokopi, kalkulator, stapler, file folder, pena, penggaris, gunting, dan stabilo. Data yang diolah selama proses magang, penulis mengolah data job confirmation slip untuk pengkonfirmasian penerimaan atau pengiriman barang. Yang kedua ada form cuti, form overtime, yaitu untuk pengisian cuti dan overtime karyawan. Yang ketiga ada surat pernyataan, training record, report AQL, dan transfer tiket. Baiklah, yang kedua ada data yang dihasilkan. Data yang dihasilkan oleh penulis selama proses magang, yang pertama ada transfer parts, back parts, DO atau delivery order. Yang keempat ada daily shipment record. Yang kelima ada manual record untuk penulisan output produksi secara manual. Nah, sekian dari presentasi saya untuk proposal saya. Jika ada kata atau penyampaian saya yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.